Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Kami bersyukur karena Engkau menjanjikan penolong dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu untuk membimbing, menuntun kami ke dalam kebenaran ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau tetap berjalan bersama kami. Biarlah kiranya Tuhan, pada pagi hari ini kami mendengar kembali kabar baik, kabar sukacita yang akan kami jadikan kekuatan bagi kami dalam menghadapi setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Janji-Mu Tuhan bagi kami begitu nyata. Janji-Mu Tuhan bagi kami adalah kekuatan untuk kami dapat menjalani kehidupan ini, untuk kami tetap berada di dalam kehendak Tuhan, untuk kami tetap berada di dalam kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami dapat berjalan seiring seturut apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami. Haleluya. Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Engkau yang lebih tahu Bapa. Engkau yang lebih tahu bagaimana kami harus hidup di hadapan-Mu. Untuk itu Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menuntun kami, untuk membawa kami dalam kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau ya Bapa. Untuk menunjukkan pada dunia bahwa Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Janji-Mu. Mari kita angkat pujian ini. Engkau yang lebih tahu Tuhan apa yang harus kami lakukan ya Bapa. Engkau yang lebih tahu membuka jalanku. Engkau yang lebih cara untuk menolong hidupku. Katakan ku percaya, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan lebih dari pemenang. Ku percaya
percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dan kita semua untuk bangkit berdiri, angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Lebih tahu membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Kami percaya Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji, menepati janji-Mu, menepati janji, menepati janji-Mu Tuhan, menepati janji-Mu. Haleluya, Kaulah yang setia, Kaulah yang tak pernah gagal, menjadikan kami lebih dari pemenang. Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber hikmat kami, Engkaulah sumber segala-galanya. Yesus, Tuhan kami yang hidup, Tuhan kami yang berdaulat. Haleluya.
yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam katakan janjimu Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Berseru lagi dengan segenap hatimu sampai menyambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Katakan janjimu Tuhan. Pada pagi hari, yang tiada pernah terlambat Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus pimpin, Roh Kudus nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami semua. Engkau ada dalam kami. Terima kasih. Bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Nyatakan kemuliaan dalam kami. Kami lapar dan haus akan kebenaran firman. Kami rindu untuk dipuaskan. Kami rindu Tuhan untuk diisi. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi. Haleluya. Buka hati kita selebar-lebar. Haleluya. Ini kami Bapa. Glory bagi. Kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu, sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa. Kaulah yang dipuji, Kaulah yang disembah. Haleluya.
patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya di dalam nama Yesus. Kami tangkap ke dunia kekelaman tertarus jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Segala apapun yang mau mengganggu kami telah dihancurkan, telah dipatahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Roh Kudus, Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami, ambil alih dan pimpin kami semua Tuhan, sehingga apapun yang kami pelajari pada pagi hari ini boleh memberikan kekuatan baru, boleh menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan ajaib di tengah-tengah kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Haleluya. Lagi kita lihat kembali, melihat tentang tema kita bulan ini. Masih ingat tema kita? Masih ingat tema kita? Tentang apa? Tabera. Ya, kita lihat lagi dalam pembacaannya, Bilangan 11 ayat mulai ayat yang pertama. Coba perhatikan di situ. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik apa yang terjadi sehingga murka Tuhan itu turun. Ya, demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Kita tekun, kita mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik apa yang membuat sampai api murka Tuhan itu turun. Ya, karena ada apa? Persungutan. Kita tidak sadar bahwa sering kita kerjakan dalam hidup kita. Kita mengeluh tentang hidup kita. Kita mengeluh tentang apa yang terjadi dengan hidup kita. Kita mulai bersungut-sungut. Kita mulai mengata-ngatai hal yang buruk tentang Tuhan. Kenapa nasib saya begini? Kenapa saya begini? Kenapa saya begitu? Nah, ini yang terjadi. Apalagi kalau kita melihat hari-hari ini. Hari-hari ini tidak orang bilang tidak enak. Hari-hari ini tidak baik. Tetapi hari-hari ini membuat kita semua harus bergumul lebih keras lagi, berdoa lebih keras lagi, berseru lebih keras lagi kepada Tuhan. Amin. Ini yang terjadi. Mau tidak mau kita masuk dalam kondisi ini. Ya, suka tidak suka tetap kita masuk dalam kondisi. Nah, Tuhan mau apa? Dari mulut kita penuh dengan pujian. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur. Apapun yang terjadi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita boleh melewati hari ini. Kita boleh melewati suasana yang sukar, kondisi yang sesulit ini. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Nah, Tuhan selalu kita bersyukur. Kondisi baik mau kondisi buruk, seburuk apapun, tetap Tuhan mau supaya apa? Kita terus bersyukur. Ya, ini yang Tuhan ajarkan kepada kita supaya apa? Kita tetap kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit. Tetap percaya sama Tuhan,
jangan mundur daripada Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ayat yang pertama dikatakan apa di situ? Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan kalau mereka sudah mati, segala hal mereka keluarkan. Coba perhatikan di dalam Yudas. Yudas 1 ayat 6. Coba kita lihat di Yudas 1 ayat 6. Di situ ya sebentar. Yudas 1 ayat 16. Di situ dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menurut hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Bahaya. Nah, ini yang terjadi di sekeliling kita. Saya rasa di sini nggak ada, di luar sana terlalu banyak. Ya, di sini nggak ada, tapi di luar sana terlalu banyak. Kita melihat di sekeliling kita begitu banyak kejadian hari. Nah, tetapi di sini Tuhan melatih kita, Tuhan mengajar kita supaya kita bertindak sebagai anak Tuhan. Bagaimana kita bertindak sebagai anak Tuhan? Berarti mulut kita penuh dengan apa? Ucapan syukur. Ucapan syukur. Coba perhatikan di situ. Yang dikatakan tadi, coba perhatikan baik-baik dalam Yudas tadi. Di situ dikatakan, mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh. Bukan hanya mengeluh, menggerutu. Tahu orang menggerutu? Dia tidak ngomong, suaranya nggak keluar, tapi dia kayak orang kumur-kumur aja, ngomel gitu. Nah, berarti dia marah. Dalam diam pun dia marah. Dia marah dengan sangat. Nah, di sini Tuhan gak suka dengan hal yang demikian. Coba perhatikan di situ. Tentang apa? Tentang nasib mereka. Ya kan? Kondisi hari-hari ini tidak menentu, membuat kita harus berpikir ekstra, berpikir kuat, berpikir luar biasa untuk bisa kita keluar dari kondisi hari-hari ini. Ya, apapun yang bisa kita kerjakan, apapun yang bisa kita lakukan, sehingga apa? Kita bisa keluar dari kondisi ini. Karena kondisi ini, hari-hari ini, wow, luar biasa. Mau mulai dalam pertumbuhan perekonomian bangsa ini, semua orang harus mulai mencari cara-cara yang lama, cara-cara bisnis yang lama mulai ditinggalkan. Sekarang semua orang mulai lari kepada bisnis-bisnis yang baru. Memperhatikan. Karena apa? Semua diarahkan kepada digitalisasi. Mau gak mau, suka gak suka, kita harus dibawa ke sana. Kita terus diarahkan ke sana. Dan itu terjadi hari-hari ini. Ya, selama 2 tahun kita 2 tahun lebih kita dipaksa, ya, harus di rumah, terpaksa harus belanjanya secara apa? Online. Dulu kita mesti ke pasar, kita mesti ke toko, kita mesti ke mall, kita mesti belanja ini, belanja itu, iya kan? Tapi sekarang 2 tahun lebih kita harus ada di rumah, dan apa yang terjadi? Kita belanja pun online. Mau gak mau kita harus punya handphone yang bagus, sehingga kita bisa punya isi aplikasi. Kalau handphone yang model zaman dulu gak bisa kita pakai, aplikasinya gak akan masuk. Yang bisa telepon dan bisa SMS. Nah, itu yang terjadi hari-hari ini. Mau gak mau kita dipaksa untuk melangkah ke sana. Itu hal yang sederhana. Nah, tetapi firman Tuhan katakan, kondisi hari-hari sedemikian
tetap Tuhan mau supaya apa? Kita tetap setia dengan Tuhan, ya, tetap setia dengan Tuhan, berdiri teguh. Apapun yang terjadi, Tuhan mau supaya kita berdiri kuat dalam menghadapi segala situasi yang sukar, yang sulit ini. Nah, kalau kita perhatikan, nah, tentang nasib kita, tentang hidup kita, tentang apa lagi? Kalau kita lihat, coba kita lihat dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ya, terjemahan firman Allah yang hidup itu dia bilang begini. Ya, orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka. Pengalaman buruk mereka. Berarti apa? Kejadian-kejadian yang terjadi. Nah, bangsa Israel itu ketika mereka dibawa keluar dari Mesir, mereka begitu menikmati di Mesir. Mereka bisa makan apa aja, walaupun mereka dijajah, walaupun mereka jadi budak di sana. Ya, mereka bisa nikmati aja, apa aja yang mereka mau. Ada bawang merah, bawang putih, semua itu diperhitungkan, diangkat ke hadapan Tuhan. Makan daging, makan segala macam. Nah, di sini dikatakan orang-orang mulai menggerutu tentang segala pengalaman buruk mereka dan Tuhan mendengar. Ya, mulai apapun yang kita mulai ucapkan, mulai kita kasih keluar dari mulut kita. Karena itu apa? Ada di dalam hati kita. Kenapa ini terjadi? Kenapa kondisi kita begini? Kenapa begini? Kita mulai mempertanyakan. Akhirnya bukan sekedar mempertanyakan, tetapi kita mulai menggerutu terhadap Tuhan. Kondisi hari-hari ini kita semakin kondisi kita semakin tidak baik. Nah, ini yang terjadi sehingga murka Tuhan. Di situ dikatakan apa? Dan Tuhan mendengar, murka Tuhan menyala-nyala terhadap mereka karena gerutu mereka itu mendatangkan murka. Dia amarah, bukan sekedar marah, tetapi ada kata-kata yang keluar yang tidak enak. Itu yang bikin Tuhan marah. Terus di situ, lalu berkobarlah api Tuhan dan membinasakan orang-orang yang ada di ujung terjauh perkemahan itu. Membinasakan ujung terjauh berarti di luar perkemahan itu. Sekian jauh, habis semua. Ya, kalau kita punya perkemahan, kita punya kota, berarti ada yang ingin datang keluar kota melihat. Nah, itu yang terjadi di pinggiran kota itu. Api itu mulai menjalar sekeliling, mulai menjalar masuk ke perkemahan. Dan ketika bangsa itu melihat, mereka mulai berteriak. Ya, di situ dikatakan mereka berseru-seru meminta pertolongan Musa, dan ketika ia berdoa bagi mereka, api itu pun padamlah. Nah, mereka mulai bersungut, mereka mulai berseru kepada Tuhan, minta Musa untuk beresin ini. Nah, mereka tidak bertobat. Kalau saya bilang mereka tidak bertobat. Kalau kita perhatikan dalam perjalanan Israel itu keluar dari Mesir sampai kepada tanah perjanjian, banyak hal yang mereka kerjakan. Dimarah, di Meribah, itu pun terjadi. Gak ada air, mereka ngomel. Gak ada daging, mereka ngomel. Ya, mereka mulai bersungut-sungut dan mulai bertengkar dengan Musa. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan di situ, ya, coba kita lihat dulu. Di dalam Keluaran 17 ayat 2, mulai ayat 2. Sekali lagi orang-orang itu marah dan mengomel kepada Musa, berilah kami air.
ratap mereka, diamlah. Mengapa kamu bertengkar dengan aku? Coba perhatikan, ya, ini saya baca yang firman Allah yang hidup. Ya, saya kembali ke itu terjemahan baru. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berilah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah, perhatikan di sini. Hanya gara-gara air jadi masalah besar. Ya, mereka mulai datang menghadap Musa dan mereka mulai marah-marah. Nah, hari-hari ini banyak kejadian yang demikian. Hanya gara-gara hal sepele akan terjadi hal yang tidak baik, ya. Terjadi pembunuhan, terjadi pengeroyokan, ya, masalah. Nah, itu terjadi. Rame-rame keroyok polisi. Nah, itu kan beberapa hari yang lalu demikian. Mulai dibilang apa namanya? Yang suka jamret itu. Nah, itu begal. Padahal dia polisi, hanya gara-gara hal sepele. Nah, ini yang terjadi. Akhirnya apa? Mendatangkan massa, mendatangkan hanya satu orang punya ulah, akhirnya mendatangkan hal yang tidak baik. Nah, di hadapan Tuhan itu berat akibatnya. Akhirnya apa? Harus mereka binasa, mati, dibakar. Nah, itu yang terjadi. Coba perhatikan baik-baik. Di situ dikatakan apa? Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Bukan hanya ini, tapi mereka mulai berantem. Hanya gara-gara gak ada air, mereka berantem. Ini urusan apa? Urusan perut. Ya, makan, minum, ya, perumahan. Nah, ini bicara urusan perut. Mulai mereka bertengkar, mulai mereka marah, mulai mereka nentang sama Musa. Akhirnya apa yang terjadi? Dan di situ dikatakan bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Coba bisa bayangkan di padang gurun, padang pasir, hanya semua itu dari ujung ke ujung hanya lihat pasir, minta air. Ya, tetapi Tuhan kasih. Ya, Tuhan kasih mereka minum. Tapi orang-orang yang rakus, kalau kita baca lagi terus, ya, orang-orang yang memberontak tadi minum dengan rakus, akhirnya apa? Mereka sendiri mati. Nah, ada juga yang mau makan daging, tapi begitu rakusnya ketika daging itu sudah ada, Tuhan kasih burung puyuh begitu banyak kepada mereka. Mereka datang tangkap dan mereka mulai olah. Ketika mereka olah, mereka mulai makan dan makannya dengan rakus. Akhirnya apa? Keselak dan mati. Banyak yang terjadi demikian. Murka Tuhan turun atas mereka. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau memperingatkan kita semua supaya apa? Tidak perlu kita bersungut-sungut. Kondisi mau sesulit apapun. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita tetap bersyukur. Ya, mulut kita penuh dengan pujian, mulut kita penuh dengan penyembahan, mulut kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera walaupun kondisi tidak baik. Kondisi yang tidak baik. Nah, ini yang terjadi. Tuhan mau supaya apa? Kita selalu bersyukur. Selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Sehingga apa? Sukacita Tuhan yang penting apa? Di dalam hati kita penuh dengan sukacita Tuhan. Ya, sukacita Tuhan membuat segala sesuatu akan jadi indah. Ya, Tuhan sanggup untuk memberi berkat. Bukan Tuhan tidak sanggup untuk memberi berkat. Kalau kita sama-sama sepakat berdoa, minta Tuhan pulihkan, Tuhan akan pulihkan kita semua.
Amin. Amin. Nah, kita ada ambil. Bagaimana kita waktu yang sudah kita ambil? Saya rasa kita masing-masing punya waktu sendiri yang sudah kita komit dengan Tuhan. Kita ambil, kita berdoa dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, sehingga waktu ini, ketika kita mulai ambil waktu 1 hari 1 jam dengan Tuhan, nah ini akan terbiasa, membuat kita terbiasa terus menerus punya hubungan dengan Tuhan. Ya, yang tidak terbiasa akhirnya menjadi terbiasa. Memang awal-awalnya sulit, ya, sukar untuk memulai 1 jam. Karena ada firman Tuhan berkata sama Tuhan Yesus berkata sama murid-murid, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku di Taman Getsemani? Dia pergi untuk berdoa, dia datang, murid-muridnya pada tidur. Dia pergi untuk kedua kali, dia datang, murid-muridnya pada tidur. Dia pergi yang untuk ketiga kali pun demikian. Dia katakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Nah, Tuhan meminta 1 jam kita dengan Tuhan, sehingga segala hal yang terjadi dalam hidup kita, kita kemukakan di hadapan Tuhan, kita bawa ke hadapan Tuhan, kita serahkan di hadapan Tuhan. Karena firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, Tuhan akan memberikan sukacita. Tuhan itu mengalir dan melimpah dalam setiap kita semua. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Kenapa? Itu yang Tuhan rindukan terjadi. Ya, mulut kita harus penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan ucapan syukur. Bukan mulut kita penuh dengan menggerutu dan mulai dengan segala macam hal yang buruk, mulai bersungut-sungut ketika kita kerjakan itu. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hidup kita? Hal yang buruk pasti akan terjadi dalam hidup kita, karena apa yang kita katakan itu yang akan terjadi. Ya, apa yang kita katakan itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Jadi kita bilang kita hancur, pasti kita hancur. Ya, kita tidak diberkati, pasti kita tidak diberkati. Nah, hari-hari ini mari kita bijak menggunakan mulut kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan ucapan syukur. Kalau ini kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, luar biasa. Kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan saya rasa dalam setiap pergumulan kita, untuk pada tanggal berapa? 6 ya? 5 apa 6? 5. Hari Minggu depan tanggal 5 ya? Tanggal 5. Kita akan sama-sama. Ya, kita akan sama-sama. Nah, hari-hari ini mari kita ambil waktu 1 jam, kita mulai bergumul dengan Tuhan, kita mulai berdoa dengan Tuhan, kita membereskan segala sesuatu yang belum beres kita dengan Tuhan, kita serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kita akan lihat, ketika kita diperlengkapi, ada hal-hal yang dahsyat yang Tuhan selalu sediakan buat kita. Amin. Amin. Ya, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah itu Tuhan sediakan bagi kita. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan berikan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita nikmati untuk kemuliaan Tuhan segala hal yang baik. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari ambil waktu, tetap ambil waktu. Kita sudah komitmen dengan Tuhan, kita punya waktu 1 jam dengan Tuhan setiap hari. Dan kita tahu satu perkara, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, Dia ada di sekeliling kita, Dia mendukung kita, Dia memimpin kita, Dia menuntun kita.
Oleh sebab itu, tidak usah kita lari kemana-mana, tidak usah kita mengomel, tidak usah kita bersungut-sungut, tidak usah kita menggerutu, tetapi kita mulai kita mulai sadar hari ini bahwa kita mulai kembali kepada Tuhan. Kita mulai memuji, menyembah Tuhan. Mulut kita taruh dengan pujian, kita taruh dengan penyembahan kepada Tuhan. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita akan dipenuhi dengan urapan yang hebat. Kita akan diperlengkapi dengan urapan yang dahsyat. Kenapa? Kita akan melangkah bersama dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan rindukan. Kita akan menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, kita akan jadi berkat dimanapun kita berada. Kemanapun kita melangkah pergi, orang akan kenal dengan kita. Orang akan tahu dengan kita. Oh, ini Tommy, ini luar biasa. Ini hamba Tuhan, dia jadi pendeta luar biasa. Orang akan kenal sama kita. Baik itu di lingkungan kita. Kenapa? Kita membawa apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan, penuh dengan sukacita. Ada masalah pun tetap bersukacita. Ya, ada masalah yang seberat apapun tetap bersukacita. Serahkan sama Tuhan, bawa sama Tuhan setiap persoalan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita ambil waktu spesial, kita ambil waktu 1 jam bersama dengan Tuhan. Tetap kita menyelesaikan pergumulan kita selama 10 hari. Sudah beberapa hari sudah lewat. Saya ambil waktu tengah malam, dan itu hari-hari ini saya bilang luar biasa. Karena pergumulan 1 jam itu bahkan lebih itu luar biasa. Banyak hal yang harus kita doakan. Ya, salah satunya kondisi kita seperti begini yang harus kita doakan, sehingga ya kemarin saya udah bilang, saya udah nanya ke orang musik yang menjual musik, alat-alat musik itu, kita masih butuh 1 miliar lebih, kurang 1 miliar, kurang sedikit, 980 sekian juta. Nah itu semua lengkap, karena mixer yang kita mau adalah mixer yang digital. Dan saya coba tanya Michael bilang coba tanya sama dia, kita beli alat yang beberapa tahun ke depan kita bisa upgrade lagi. Ya, kita bisa tukar tambah atau bagaimana supaya alat itu ada hal-hal yang baru tetap kita bisa ikuti. Wow, saya bilang itu ini aja udah harganya luar biasa. Ya, harganya aja udah luar biasa. Kenapa? Semakin hari semakin banyak inovasi yang terjadi. Ya, jadi kalau dulu kita mesti pakai mixer yang manual, sekarang sudah ada yang digital. Nah, digital punya harga juga lumayan. Saya coba tanya si David DJ tentang drum. Drum kira-kira dia mau pakai yang elektrik atau apa? Dia bilang saya nggak mau pakai yang elektrik karena kurang. Dia butuh yang akustik. Nah, kita mesti cari yang akustik. Nah, drum kita punya itu yang 2 set yang mahal dengan sonor itu kan hilang semua. Hanya ada beberapa tomnya ya, ada sekitar 2 atau 3 yang masih tersisa yang mahal, tapi yang selebihnya hilang. Nah, oleh sebab itu mari kita bergumul, berdoa bersama-sama, pasti Tuhan menyelesaikan bagi kita. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan lihat besar duitnya, tetapi itu yang menjadi kebutuhan kita yang perlu kita ganti. Seharusnya sudah dari lama kita harus ganti, karena alat-alat itu sudah di atas 25 tahun, sudah seharusnya kita ganti. Tapi
kita nggak punya duit besar sebesar itu untuk mengganti. Nah, oleh sebab itu, mari kita bergumul ini jadi satu doa, pokok doa buat kita semua. Kita berdoa dan kita terobos, ya, kita terobos di alam roh sehingga kita bisa rebut apa yang menjadi bagian kita, ya, apa yang menjadi bagian kita yang Tuhan sudah sediakan itu kita rebut. Amin, amin, haleluya. Saya percaya semua akan jadi sesuai dengan doa kita. Nah, kita bergerak maju, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menggerutu, tetapi kita bersyukur sama Tuhan, ya. Penuh mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan kata-kata yang positif, penuh dengan firman Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan dalam hidup. Oleh sebab itu di situ dikatakan dalam Yudas, orang-orangnya, ya, sebentar. Di situ mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Nah, Tuhan gak suka kita menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan, untuk memuluskan kita mendapat untung, kita mendapat duit, kita mendapat makan dan segala macam. Nah, Tuhan gak suka demikian. Nah, ya, pura-pura baik tapi di belakangnya ada gedang setengah mati. Nah, ini gak bagus. Ya, lurus-lurus aja kita jalan bersama dengan Tuhan. Polos aja kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apa adanya. Ya, kalau kita marah, tapi kalau kita ini jangan bikin hal-hal yang bodoh, karena itu akan merugikan kita sendiri. Amin. Akan merugikan kita sendiri. Kita marah untuk apa coba? Gak ada untungnya. Akan membuat kepada apa? Semakin kepada kejahatan. Nah, kalau orang udah marah yang tidak tertahan, yang tidak dilepas, akhirnya apa? Akan keluar hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, mari hari-hari ini kita sadar supaya apa? Kita melangkah terus, kita maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan mau supaya dari mulut kita penuh dengan pujian, penuh dengan ucapan syukur, mulut kita penuh dengan firman Tuhan, sehingga dimanapun kita berada, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke, mari kita Alkitab ini. Glory bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah sudah berbicara bagi kami. Hamba sudah selesai berbicara. Mari terus Engkau berbicara bagi kami semua. Engkau meneguhkan kami. Engkau menguatkan kami. Biarlah dari mulut kami penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan firman. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kami tidak mau murka-Mu turun atas kami. Kami tidak mau hal-hal yang buruk terjadi dalam hidup kami. Tapi kami rindu Tuhan, kami dipulihkan Bapa. Terima kasih. Mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan, kita berdoa dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan hari-hari ini, mari kita bereskan di hadapan Tuhan, sehingga pribadi kita yang kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih amarah yang meluap-luap, masih bersuka bersungut-sungut, masih suka menggerutu, mulai hari ini kita tinggalkan. Mulai saat ini memang itu hal yang sukar, hal yang sulit, tapi mari kita belajar untuk meninggalkan. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup membawa kita keluar dari segala situasi yang sukar, yang sesulit apapun juga, karena Dia Tuhan. Dia adalah jawaban dalam setiap kehidupan. Haleluya.
Glory bagi. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat kita berdoa dengan Tuhan. Kita bereskan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Ini kami Bapa. Kami bawa seluruh hidup kami. Kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan. Ambil alih. Ambil alih kami semua. Ambil alih. Kalau kemarin pada waktu yang lalu kami melakukan hal-hal yang buruk, tapi hari ini, saat ini kami minta Tuhan pulihkan kami. Pulihkan kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bekerjalah dengan dahsyat. Bekerjalah dengan dahsyat. Bekerjalah dengan luar biasa. Haleluya. 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 Glory bagi. Haleluya. Glory bagi. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama-Mu luar biasa. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya.
menguatkan kami, Engkau meneguhkan kami. Hadirat-Mu nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Mari perlengkapi kami dengan urapan, perlengkapi kami dengan kuasa, perlengkapi kami dengan wibawa dan otoritas. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh menang dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau yang memimpin kami. Kemanapun kami melangkah pergi, dimanapun kami berada, Engkau beserta dengan kami. Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami Tuhan. Angkat setiap persungutan kami, angkat segala menggerutu kami Tuhan. Engkau lemparkan itu jauh-jauh daripada kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mulut kami penuh dengan ucapan syukur, mulut kami penuh dengan pujian, mulut kami penuh dengan penyembahan. Hati kami, seluruh keberadaan hidup kami serahkan dalam tangan kasih. Dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada beserta dengan kami. Engkau yang menolong kami, Engkau yang tidak membiarkan kami, tetapi Engkau memberkati kami dengan ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan di tempat ini. Berkati umat-Mu Tuhan yang ada di rumah, mereka yang tidak bisa datang Tuhan, mereka yang ada bersama dengan lihat YouTube Tuhan. Kami serahkan dalam tangan, mengikuti di YouTube, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jangkau mereka, Tuhan lawat mereka, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau yang menjadi jawaban dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih. Berkati kami semua. Apapun yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Terima kasih Bapa. Segala kutuk-kutuk kemiskinan, segala kutuk kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, semua telah berlalu dari hidup kami. Kami diberkati dengan ajaib, kami diberkati dengan dahsyat, kami diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat di dalam kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Shalom. Silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu. Ya, persiapkan setiap persembahan kita. Kita mau angkat ke hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Haleluya. Oke, kita mau berdoa. Mari kita angkat setiap persembahan kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Saat ini kami angkat setiap persembahan kami bawa ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap persembahan kami ini, biarlah boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari Tuhan Engkau memberkati kami dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan kami diberkati dengan ajaib Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah terlintas dalam hati kami, itu yang Bapa sediakan bagi kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Iya. Oke. Ada yang berulang tahun kan?
Juni ada? Awal nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, terus tetap minggu depan kita ada lagi dalam ibadah, dan ibadah itu spesial. Jadi Bapak Ibu persiapkan dari rumah masing-masing. Kita minta Tuhan penuhi kita dengan urapan yang hebat, urapan yang dahsyat, urapan yang luar biasa. Jadi kita sudah bergumul selama 10 hari dan kita ada di sini, kita datang, kita sama-sama minta Tuhan perlengkapi kita sehingga kita bisa masuk dalam pekerjaan kita mampu dimanapun kita berada, Tuhan ada beserta dengan kita. Bukan sekarang Tuhan tidak beserta dengan kita, Tuhan beserta dengan kita, tapi kita minta supaya apa? Kita diperlengkapi lebih lagi sehingga Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang ajaib. Amin. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan cas kita lagi. Nah, oleh sebab itu, mari hari Minggu kita tetap ada bersama-sama di tempat ini. Yang tidak datang, mari boleh ajak mereka untuk hadir bersama-sama supaya kita menikmati hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih ada pengumuman kan? Oke, tetap berdoa juga bahwa saya minta kita semua bergumul untuk salah satunya kita butuh alat musik, kita butuh karpet, kita masih butuh layar di depan ini, dan itu harganya lumayan besar, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyediakan buat kita. Apa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan? Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu, mari kalau bagian atas balkon itu semua sudah selesai dan mungkin hanya ada jok yang mesti ditaruh di situ untuk bisa kalau duduknya lebih enak lagi. Tapi saya rasa nggak perlu kita pakai jok karena begitu aja udah bagus dan aman. Jadi lebih gampang untuk dibersihin dan dipel, untuk itu lebih gampang karena kita di atas kita pakai vinil. Terus di depan ini kita masih butuh karpet, ya, masih butuh karpet, dan karpet itu bukan karpet yang kayak kemarin ya, tapi karpet yang gulung, yang roll, yang panjang itu. Jadi itu kita butuh di depan untuk bisa menutup ini sehingga nanti musik ini semua dia tidak lenting. Kemarin saya coba tanya Michael, bisa nggak kita pakai vinyl? Dia bilang nggak bisa. Di panggung nggak boleh pakai vinyl, ya, nggak boleh begini, pakai langsung triplek, nggak boleh, karena begitu itu lentingan daripada drum, daripada speaker itu akan kurang bagus. Jadi dia minta kalau bisa pakai karpet, harus pakai karpet. Oke, saya bilang. Nah, kita butuh karena karpet aja untuk belasan juta mesti kita habisin. Nah, walaupun ini lumayan panjang sekitar 13 meter. 13 meter kali 4 meter ke belakang. 3 meter lebih sih. Nah, jadi nggak mungkin kita beli sepotong-sepotong, ini mesti seutuh dari ujung sampai ujung. Ya, oleh sebab itu kita bawa dalam doa, kita mau berdoa bersama-sama, kita menggoncang sorga dan sorga menggoncangkan setiap orang yang beribadah untuk memberikan bagi kita, ya, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin, amin. Setiap hati manusia ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita minta Tuhan menggerakkan mereka, Tuhan akan menggerakkan mereka. Ya, kita tidak perlu mengemis kepada mereka, tetapi Tuhan sendiri yang menggoncangkan mereka. Karena ini rumah Tuhan. Amin. Ini rumah Tuhan, ini Tuhan punya, bukan saya punya. Ini Tuhan punya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama bergumul, kita berdoa, kita serahkan sama Tuhan dan biarkan Tuhan yang bekerja buat kita. Haleluya.
Memang hari-hari ini sulit. Saya mau katakan hari-hari ini sulit. Karena di sekolah aja itu berasa banget. Ada mungkin beberapa bulan saya belum bayar gaji karena anak hanya ada 3 orang. Selama ini kan saya mesti cari dana ekstra untuk bisa kita bayar karyawan, bayar guru, bayar staf yang ada. Anak cuma 3 orang. Bayangkan dari 3 orang kita harus bayar. Siapa yang mesti kita bisa bayar? Dan tetap itu tanggung jawab saya, dan kita berdoa biar Tuhan sendiri yang memberkati dan kita bisa menyelesaikan. Kemarin kita harus cepat, karena permintaan dari orang tua, dan kita harus mulai, sekolahnya harus kita mulai. Jadi kita sudah mulai, guru-guru udah pada masuk kembali, stafnya udah pada masuk kembali. Nah, tapi saya belum bisa bayar gajinya, ya. Jangan marah, tapi mari kita sama-sama berdoa biar semuanya kita bisa selesaikan. Amin. Tuhan memberkati kita dan kita bisa menyelesaikan semua persoalan yang ada. Nah, itu yang terjadi. Dan untuk operasionalnya cukup besar. Listriknya aja lumayan mahal. Apalagi kalau kita udah mulai begini. Nah, mulai itu bisa 1 bulan bisa di atas 10 juta. Apalagi tarif listrik kemarin saya lihat udah pada naik ini. Nah, memang kita dapat subsidi karena kita punya listrik ini dia 82.000 volt. Nah, 82.000 itu besar. Banyak perhitungan kemarin pakai demikian itu untuk sound system. Karena sound system AC sentral, nah itu mahal. Nah, tapi kita masih dapat harga sosial. Jadi ya lumayan kita dapat. Jadi kalau kita bayar itu, kalau kita tidak pakai untuk ibadah itu kemarin sampai saya hanya bayar hanya 100.000 waktu itu. Kayaknya sampai 100.000, hanya 70-an ribu. Tapi itu ternyata yang kita bayar lebih itu dihitung dari sampai bawah. Habis itu dia mulai naik lagi. Nah, dia sekarang ada di posisi 3 juta lebih. Nah, 3 juta lebih kalau kita udah mulai pakai, itu akan naik dengan sendirinya. Beban yang kita pakai cukup besar, jadi lumayan. Bisa sampai 7-8 juta 1 bulan yang harus kita bayar. Nah, dan Bapak Ibu, dukung kita berdoa, dukung kita sama-sama bergerak maju, dan kita tahu bahwa Tuhan pasti akan tolong kita keluar dari segala persoalan-persoalan ini. Karena apa? Kalau kita kemarin kita tidak ada COVID, semua pasti aman-aman. Tetapi kondisinya dibalik, diharuskan demikian. Nah, kemarin saya ada sisa dana, kemarin saya kerja cepat ini biar atas ini selesai dulu. Nanti kemarin itu saya pikir bisa ke Uber yang di depan, tapi ternyata nggak bisa ke Uber karena kita harus mengumpulkan dana lagi baru kita bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini. Nah, kalau nggak ada dana, kan ini saya nyicil. Saya panggil tukang, dia mulai lihat sedikit ada uang, saya kasih, ayo kita kerja dulu, kita bereskan ini. Pelan-pelan kita kerja. Kalau kita sekaligus, kita butuh dana besar, ratusan juta kita butuh. Nah, ini aja tukang saya belum bayar. Saya minta, saya nyicil sama dia. Ada berapa saya kasih, nih kamu kasih kamu dulu. Nah, dan mereka ngerti. Mereka bilang begini sama saya. Mereka kerja ini bukan untuk mereka kerja buat gereja. Mereka tahu mereka kerja buat gereja, dan berkat Tuhan buat mereka itu ada di lain tempat, bukan di sini. Setelah mereka selesai dari sini, mereka kemanapun mereka kerja, mereka dapat pekerjaan
bukan mantu saya, tetapi ini pekerjaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa buat mereka juga, buat tukang, buat semua yang mendukung kita. Ada material juga yang belum saya selesaikan, masih lumayan besar. Nah, tapi kita percaya bahwa semua akan berjalan dengan baik. Amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan. Saat ini kami ada dalam hadirat-Mu, kami masih bersama-sama dalam ibadah ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah pimpin kami dari awal hingga pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu sisa renovasi yang belum selesai ini Tuhan, yang masih ada yang kami belum selesaikan, baik itu di material, baik itu di tukang-tukang yang belum kami selesaikan semuanya. Kami taruh dalam tangan-Mu. Kami tahu satu perkara bahwa pekerjaan ini bukan milik kami Tuhan. Ini adalah pekerjaan-Mu, ini adalah rumah-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih. Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu, Bapa, nyatakan hadirat-Mu dan lawatan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Kami membutuhkan dana untuk menyelesaikan semua urusan, alat-alat musik yang kami butuhkan, sound system yang kami butuhkan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kalau kemarin dalam perincian hampir 1 miliar, tapi kami bawa dalam tangan-Mu dan kami percaya Bapa menyediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan, seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan lawat mereka, Engkau jangkau mereka, Engkau jamah mereka. Yang sakit Engkau pulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, dan Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Berkati umat-Mu Tuhan, apa saja yang mereka kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Engkau telah pulihkan kami, dan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau sendiri yang bekerja dengan hebat di dalam kami. Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam hari-hari ini, dalam pergumulan selama 10 hari, menantikan urapan-Mu Tuhan, menantikan Engkau memperlengkapi kami dengan lebih lagi Tuhan. Mari Bapa nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam setiap kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam pergumulan yang kami hadapi hari-hari ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Jangkau Tuhan, jamah Tuhan, lawan Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan seluruh fasilitas yang kami gunakan di tempat ini pun Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan lindungi semua di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini, Bapa berkati kembali dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus, baik dalam rumah tangga kami, dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Engkau ada beserta dengan kami, Engkau pimpin kami, Engkau tuntut kami, Engkau menyatakan kemuliaan dalam kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan Engkau jangkau, Engkau lawat, Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap mereka, baik dari pemimpin pusat sampai pada daerah-daerahnya Tuhan, dan juga pemimpin-pemimpin gereja yang ada Tuhan, terutama dalam GBI. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Tuhan bekerja dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur.
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami juga berdoa untuk Bapak Ade Tuhan, di mana kakinya yang masih sakit Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, baik itu persendian, urat-urat saraf-sarafnya, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin.